Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang menguasai konsep dasar integral dari mata kuliah Kapitas Selekta Matematika Aljabar. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Kapitas Selekta Matematika Aljabar dengan dosen pengampu Padani Firmansyah SPD, MPD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Singaperbangsa Karawang. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Zahwa Hafidatul Husna dengan NPM 201063 1050 148, Sartika Tri Widiasari dengan NPM 201063 1050 031, Muhammad Surya Aditya dengan NPM 201063 1050 021. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi integral. Integral secara sederhana dapat disebut sebagai inverse atau kebalikan dari operasi turunan. Integral dibedakan menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Integral tak tentu merujuk pada definisi integral sebagai inverse atau kebalikan dari turunan. Sedangkan integral tentu didefinisikan sebagai jumlahan suatu daerah yang dibatasi kurva atau persamaan tertentu. Rumus integral. Misalkan, terdapat suatu fungsi sederhana AX pangkat N. Integral dari fungsi tersebut adalah integral KX pangkat N dx sama dengan K per N tambah 1 X pangkat N tambah 1 tambah C. Keterangan: K sebagai koefisien, X sebagai variabel, N sebagai pangkat atau derajat dari variabel, C sebagai konstanta. Misalkan, terdapat suatu fungsi fx. Jika kita menentukan luas daerah yang dibatasi oleh grafik fx, maka dapat ditentukan dengan integral BA fx dx, dengan A dan B merupakan garis vertikal atau batas luasan daerah yang dihitung dari sumbu min x. Misalkan integral dari fx disimbolkan dengan fx, atau jika dituliskan integral fx dx sama dengan fx, maka integral BA fx dx sama dengan fb min fa. Keterangan: AB batas atas dan batas bawah integral, fx sebagai persamaan kurva, fx sebagai luasan di bawah kurva fx. Sifat-sifat integral. Beberapa sifat integral yaitu sebagai berikut. Integral AA fx dx sama dengan 0, integral BA fx dx sama dengan min AB fx dx, integral BA kf x dx sama dengan K integral BA fx dx, integral BA fx tambah gx dx sama dengan integral BA fx dx tambah integral BA gx dx. Integral BA fx min gx dx sama dengan integral BA fx dx min integral BA gx dx. Jika A kurang dari B kurang dari C, maka integral CA fx dx sama dengan integral BA fx dx tambah integral CB fx dx. Selanjutnya materi integral substitusi. Beberapa permasalahan atau integral suatu fungsi dapat diselesaikan dengan integral substitusi jika terdapat perkalian fungsi dengan salah satu fungsi yang merupakan turunan fungsi lainnya. Di sini ada sebuah contoh soal.
yaitu integral dari 2x sin setengah x kuadrat plus 3 dx. Pertama-tama, kita misalkan angka yang di dalam kurung menjadi u, yaitu u sama dengan setengah x kuadrat plus 3. Dengan demikian, didapat turunan dari u tersebut atau du per dx, yaitu x. Sehingga x dikali dx sama dengan du, atau karena kita membutuhkannya dx, didapatlah du per x atau dx sama dengan 1 per x. Nilai dx tersebut kita substitusi ke soal yang tadi, integral 2x sin setengah x kuadrat plus 3 dx. Nilai dx nya kita ganti dengan 1 per x du, dan didapat integral dari 2 sin u du. Kemudian kita integralkan menjadi min 2 cos u plus c, dan yang terakhir angka u yang tadi yang kita misalkan diubah lagi ke bentuk setengah x kuadrat plus 3, dan didapat hasilnya min 2 cos setengah x kuadrat plus 3 plus c. Selanjutnya ada integral parsial. Integral ini biasa digunakan untuk menyelesaikan integral dari perkalian dua fungsi. Secara umum, integral parsial didefinisikan sebagai berikut, yaitu integral dari u dikali dv sama dengan u dikalikan v dikurang integral dari v dikalikan du, dengan u dan v sebagai fungsi, serta du dan dv sebagai turunan dari fungsi u dan turunan dari fungsi v. Nah, di sini terdapat dua contoh soal integral. Yang pertama, integral dari x plus 2 dikali x min 1 dx. Langkah pertama yang harus dikerjakan yaitu mengalihkan x plus 2 dengan x min 1, dan diperoleh hasil x kuadrat plus x min 2. Kemudian kita integralkan saja, dan didapat hasil 1 per 3 x pangkat 3 plus 1 per 2 x pangkat 2 min 2x plus c. Kemudian untuk soal nomor 2, yaitu integral dari x dikalikan e pangkat x dx, dapat kita selesaikan dengan menggunakan rumus integral parsial dengan pemisalan x sebagai u dan e pangkat x sebagai dv. Dengan pemisalan x sebagai u, maka dapat kita simpulkan turunan dari u atau du per dx sama dengan x. Karena kita menggunakan rumus integral parsial dan hanya dibutuhkan nilai du nya saja, maka kedua ruas kita kalikan dengan dx dan diperoleh du sama dengan dx. Kemudian untuk pemisalan e pangkat x sebagai dv, kita dapat menentukan v dengan mengintegralkan dv, yaitu integral dari e pangkat x, dan diperoleh e pangkat x. Kemudian kita substitusikan nilai u, du, dan v ke dalam rumus integral parsial. Didapat x dikalikan e pangkat x dikurang integral dari e pangkat x dikalikan dx, dan didapat hasil x dikalikan e pangkat x dikurang e pangkat x ditambah c, atau dapat kita faktorkan menjadi e pangkat x dikalikan x min 1 ditambah c. Materi selanjutnya yaitu teorema fundamental kalkulus. Teorema ini sering disebut sebagai teorema dasar kalkulus, yang menyatakan bahwa turunan dan integral adalah dua operasi yang saling berlawanan. Lebih tepatnya, teorema ini menghubungkan nilai dari antiderivatif atau integral tak tentu dengan integral tertentu. Karena lebih mudah menghitung sebuah antiderivatif daripada menerapkan definisi integral tertentu. Teorema dasar kalkulus memberikan cara yang praktis dalam menghitung integral tertentu. Di sini terdapat dua teorema fundamental kalkulus. Yang pertama, teorema fundamental kalkulus bagian 1, dan yang kedua, teorema fundamental kalkulus bagian 2.
Yang pertama, teorema fundamental kalkulus bagian 1. Jika sebuah fungsi f kontinu pada interval selang tertutup a sampai b, maka fungsi g yang didefinisikan oleh gx sama dengan integral dari a sampai x ft dt dengan x lebih besar atau sama dengan a atau lebih kecil atau sama dengan b, kontinu pada interval selang tertutup a sampai b dan terdiferensialkan pada selang terbuka a, b, dan turunan dari gx sama dengan fx. Di sini ada contoh dari teorema fundamental kalkulus bagian 1. Carilah turunan fungsi dari gx sama dengan integral dari 0 sampai x dengan akar 1 plus t kuadrat dt. Penyelesaiannya, karena ft diketahui sebagai akar 1 plus t kuadrat kontinu, bagian 1 dari teorema dasar kalkulus memberikan turunan gx sama dengan fx, maka dapat disimpulkan nilai turunan dari gx sama dengan akar 1 plus x kuadrat. Teorema fundamental kalkulus bagian 2. Jika sebuah fungsi f adalah kontinu pada interval a, b, maka integral fx dx sama dengan f dikali b min f dikali a, dengan f anti turunan sebarang dari f, yakni suatu fungsi sedemikian sehingga f aksen sama dengan f. Contohnya, hitunglah integral dari x pangkat 3 dx. Fungsi fx sama dengan x pangkat 3 kontinu pada min 2,1 dengan suatu anti turunannya, yaitu fx sama dengan 1/4 x pangkat 4. Sehingga bagian 2 teorema fundamental kalkulus memberikan integral x pangkat 3 dx sama dengan f dikali 1 min f dikali min 2 sama dengan 1/4 dikali 1 pangkat 4 dikurang 1/4 dikali min 2 pangkat 4 dan menghasilkan negatif 15/4. Integral fungsi trigonometri. Rumus-rumus dasar integral fungsi trigonometri yaitu integral sin x dx sama dengan min cos x plus c. Integral cos x dx sama dengan sin x plus c. Integral sec kuadrat x dx sama dengan tan x plus c. Integral cosec kuadrat x dx sama dengan min cot x plus c. Integral sec x dikali tan x dx sama dengan sec x plus c. Integral cosec x dikali cot x dx sama dengan min cosec x plus c. Perluasan rumus, integral sin ax dx sama dengan min 1/a cos ax plus c. Integral sin ax plus b dx sama dengan min 1/a cos ax plus b plus c. Untuk fungsi trigonometri lainnya dapat ditentukan dengan mengikuti pola di atas yang tentunya juga harus menyesuaikan dengan rumus dasar. Contohnya, a. Integral sin 3x dx sama dengan min 1/3 cos 3x plus c. b. Integral 2 cos 3x plus 1 dx sama dengan 2/3 sin 3x plus 1 plus c. C. Integral 3 sec kuadrat 4x min 1 dx sama dengan 3/4 4x min 1 plus c. Integral cosec 4x dikali cos 4x dx sama dengan min 1/4 cosec 4x plus c. Terkadang fungsi-fungsi trigonometri yang diberikan belum tentu dapat diintegralkan secara langsung. Untuk itu, perlu terlebih dahulu diubah agar dapat diselesaikan dengan rumus-rumus di atas. Contoh soal integral fungsi trigonometri. Contoh yang pertama yaitu
integral sin kuadrat x dx sama dengan integral 1/2 min 1/2 cos 2x dx sama dengan 1/2x min 1/2 dikali 1/2 sin 2x plus c sama dengan 1/2x min 1/4 sin 2x plus c. Contoh soal integral fungsi trigonometri contoh 2. Integral tan kuadrat 4x plus 3 dx sama dengan integral sec kuadrat 4x min 1 plus 3 dx. Integral sec kuadrat 4x plus 2 dx sama dengan 1/4 tan 4x plus 2x plus c. Jadi, kesimpulan dari materi tersebut ialah integral secara sederhana dapat disebut sebagai inverse atau kebalikan dari operasi turunan. Integral dibedakan menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Beberapa bentuk dan teknik penyelesaian integral yaitu integral substitusi dan integral parsial. Dengan menerapkan sifat-sifat integral akan lebih mudah dalam menyelesaikan integralnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.